salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Franciscan Darung, guru pendidikan agama Katolik di SDI Sama, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, gelombang 2 tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 30 November 2023, akan melaksanakan ujian pembelajaran di SDI Sama pada kelas 4 semester 1 dengan materi Aku Berkembang Bersama Orang Lain. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur berlimpah dihatukan kehadirat ini, karena berkat cinta kasih-Mu, kami pun Engkau boleh memperhatikan kami dalam proses pembelajaran. Kami mohon bimbingan dan perlindungan Roh Kudus-Mu sepanjang kegiatan pembelajaran kami, agar kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Doa dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu bertanya tentang materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Yang masih ingat tentang apa? Kean, silakan. Lingkungan. Tentang lingkungan. Apa lagi yang kamu masih ingat? Apa lagi? Tentang apa? Ada yang masih ingat? Lingkungan tempat kita hidup. Kemudian Yesus berkembang dengan orang lain. Ya, Yesus bertumbuh dan berkembang bersama orang tua. Itu artinya Yesus juga memiliki orang tua. Materi kita hari ini tentang aku mengembangkan diri bersama dengan orang lain. Tujuannya mampu memahami diri sebagai pribadi yang unik, sehingga memunculkan rasa syukur dan mau mengembangkan keunikan dirinya bersama orang lain atau lingkungannya, dan mewujudkannya dalam hidup sehari secara baik dan benar. Oke. Setiap hari kita hidup bersama dengan orang lain untuk membantu perkembangan kita. Siapa itu orang lain menurut kamu? Ya, mereka yang ada di sekitar kita. Iya, mereka yang ada di sekitar kita. Siapa lagi? Siapa itu orang lain? Kian? Contohnya orang tua. Orang tua. Siapa lagi? Orang lain. Ya. Guru. Siapa lagi? Tino. Dokter. Dokter. Siapa lagi?
orang tua, guru, teman, keluarga kita, kemudian siapa lagi? Sanak saudara. Ya, keluarga atau sanak saudara. Ya. Itu adalah orang lain, mereka yang ada di sekitar kita. Apa keuntungan hidup bersama orang lain? Bersama mereka yang sudah kita sebutkan tadi. Apa keuntungannya? Menjadi anak baik. Ya, kita bisa menjadi anak baik, ya. Dan berkembang. Bisa berkembang. Ya, apalagi keuntungannya hidup bersama orang lain? Ya. Ya. Bahagia. Apalagi? Ya, Vina lagi. Senang. Ya, Kian. Penuh sukacita. Ya. Kita memiliki keuntungan hidup bersama orang lain seperti apa? Kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi anak baik karena ada orang tua. Kita bisa pintar, membaca, menulis, berhitung karena ada siapa? Ada guru. Jika kita sakit, kita membutuhkan siapa? Dokter atau tenaga kesehatan, menteri, perawat. Ya. Kemudian jika kita ingin bermain, kita bisa bermain dengan siapa? Teman. Ya, itulah keuntungannya hidup bersama orang lain. Kita bisa merasa bahagia. Lalu, bagaimana perasaanmu hidup bersama dengan orang lain? Perasaan ya, Vino. Bahagia. Ya, kita merasa bahagia. Perasaan apa lagi? Ya, senang. Apa lagi? Ya, gembira. Ya, itu adalah perasaan saat kita hidup bersama orang lain, sukacita, bahagia, dan gembira. Mereka adalah ciptaan Allah untuk hidup bersama kita agar kita merasa apa? Bahagia, sukacita. Coba perhatikan gambar. Bisa lihat? Bisa lihat? Bisa. Ini gambar 1, gambar 2. Ya, ada gambar 3, ada gambar 4, ada 4 gambar. Ya, coba kamu amati lagi. Ya, setelah kamu amati gambar, ibu akan membagikan lembar kerja. Silakan kamu isi di lembar kerja. Jangan lupa menulis nama.
gambar 3, gambar 4. Kerja masing-masing. Ya, silakan kerja. Kita sudah. Selesai kerjanya? Sudah? Ya, silakan yang sudah, silakan kumpul. Ya, kumpul sudah LKPD-nya? Kumpul sudah? Ya, silakan dikumpul. Ya, silakan dikumpul. Ya, kumpul sudah kan? Ya. Sudah. Silakan dikumpul. Ya. Bisa. Semuanya sudah menyelesaikan kerjanya ya. Ya, silakan dikumpul. Sudah. Baik, terima kasih. Sudah selesai. Ya, isi jawaban di LKPD-nya. Nanti Ibu akan beri penilaian. Dari gambar-gambar di atas, kita bisa simpulkan bahwa sejak kecil, sejak dalam kandungan ibu, kita selalu hidup bersama dengan orang tua dan anggota keluarga adalah sesama kita yang pertama dalam hidup kita. Ketika kecil hingga sekarang kita punya teman, baik di rumah maupun di sekolah. Dengan teman kita harus selalu hidup rukun dan selalu berbuat baik agar persahabatan kita itu selalu baik. Kemudian di sekolah kita juga bisa bertemu dengan bapak dan ibu guru. Di sekolah ibu guru mengajar, mendidik, membimbing kita agar menjadi anak yang pintar dan cerdas. Ketika sakit, kita pun dirawat, diperiksa oleh tenaga medis seperti dokter, perawat, Pak Menteri. Dan selain orang yang ada pada gambar tadi, masih banyak orang yang sangat bermanfaat dalam membantu perkembangan agar kita bertumbuh menjadi orang yang baik, orang yang pintar. Siapapun mereka adalah sesama kita. Bersama mereka, kita dapat berkembang sebagai pribadi yang bermanfaat, luhur, citra anak.
Kita lanjut dengan pendalaman kitab suci. Kita baca teks kitab sucinya bersama-sama. Ya, bisa baca bersama-sama? Bisa. Bisa? Bisa. Bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Yesus dan sarang saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menunggu orang menghampiri dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudara ada di luar dan bersama menunggu kamu." Jawab Yesus kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah membaca teks kitab suci, kita akan bentuk kelompok diskusi. Kita buat kelompok diskusi untuk mengerjakan lembar kerja ini. Silakan. Ya. Ini digabung menjadi satu kelompok. Ya. Berhadapan. Ya. Kemudian, ya, satu kelompok sudah dimulai, kelompok dua, lalu gabung. Ya, geser ke sini. Mejanya diangkat. Angkat, jangan tarik, angkat. Ya. Satu kelompok, satu dua, kemudian, ya sudah, satu kelompok, ya baik. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Ada 5 kelompok. Ya. Nanti pekerjaannya dipresentasikan. Ya, dipresentasikan di depan kelas. Satu orang dalam kelompok menjadi ketua. Ya, silakan dikerjakan. Satu orang ditentukan jadi ketua. Dipresentasikan. Semua ambil bagian. Mengerti dengan pertanyaannya? Ya, ada 3 pertanyaan. Ya, apa yang dikisahkan dalam Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35? Kemudian nomor 2, menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudara Yesus? Kemudian nomor 3, apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudara Yesus? Silakan dikerjakan. Ketua kelompok.
Udah? Semua aktif dalam kelompok. Suara ibu kecil, silakan. Sudah. Ada kelompok yang sedang mengerjakan? Tepuk tangan dulu, kasih tangan kelompok satu. Silakan Pak. Kelompok satu. Kelompok satu. Mulai. Apa yang kita latih satu, Yesus memiliki orang tuanya yang sangat berani. Dua, menurut Yesus siapakah ibu dan saudara-saudaranya mereka yang melakukan tindakan Bapa di surga. Tiga, apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudara Yesus? Rajin berdoa, membantu orang tua, dan rajin datang sekolah dan menghargai guru. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Silakan kelompok dua maju. Ya, segera kelompok dua. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya. Apa yang disahkan dalam kesma Bagus. Bab 3 ayat 12 sampai 35. menunjuk siapa ibu dan saudara-saudaranya. Apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudaranya. Silakan dijawab. Mereka melakukan
Zakat dalam teks Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Menurut kelompok kami, Yesus mempunyai orang tua dan sanak saudara. Menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudaranya? Dan menurut kelompok kami, orang yang melakukan kehendak Allah di surga. Apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudara Yesus? Menurut kelompok kami, selalu rukun bersama orang lain. Baik, tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan kerja kelompoknya dan jawabannya bagus dan baik. Baik, sebagai kesimpulan dari teks ini bahwa kata orang-orang, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Artinya, orang mengakui bahwa Yesus memiliki orang tua dan saudara. Yesus menjawab, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan inilah saudaraku perempuan dan saudaraku laki-laki. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibu. Maksud perkataan Yesus itu adalah bahwa hidup dalam persaudaraan sejati itu saling mengasihi, saling mencintai, memperhatikan satu dengan yang lain tanpa menuntut balasan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah kita kerja kelompok tadi, materi kita hari ini sudah selesai. Nah, ada pertanyaan seputaran dengan materi ini? Apakah ada yang belum mengerti? Semua sudah paham materi hari ini? Sudah. Yang belum mengerti? Oke. Materi hari ini harus dibelajar sampai di rumah, karena minggu berikutnya ibu akan bertanya lagi tentang materi hari ini. Untuk itu kita berdiri menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Ya, semangat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Baik, dengan berakhirnya materi atau pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala bimbingan dan perlindungan selama pembelajaran kami.